Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus dan tetap selalu aman ya. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi dan juga akan membongkar salah satu pesan hoaks ya. Pesan hoaks yang akhir-akhir ini mulai banyak tersebar di platform media sosial, terutama di WhatsApp. Apalagi kalau bukan pesannya tentang penipuan-penipuan. Nah, kasus ini menarik sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena kasus ini sebenarnya sudah lama sekali. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya seperti apa ya. Nah, tanpa panjang lebar, mendingan sekarang kita langsung bongkar saja. Yuk! Lagi-lagi, modus-modus penipuan yang sekarang marak terjadi di media sosial ataupun di platform instant messaging itu selalu berhubungan dengan bank. Karena kenapa? Ya pasti kalau modusnya menggunakan bank ini lebih menguntungkan ya. Tapi mau gimana lagi? Karena ya para penipu itu dia berpikir kreatif. Seperti gambar di sebelah ini. Mungkin teman-teman pernah mendapatkan pesan seperti ini akhir-akhir ini ya, yang sampai ke WhatsApp kita. Infonya mengaku-ngaku dari Bank Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat isi pesannya seperti apa. Apabila Anda punya rekening Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan ingin ambil uang di ATM, sedangkan di ATM ada stiker call Mandiri dengan nomor telepon sekian. Ya teman-teman silahkan lihat nomornya di depan itu. Nah, kalau teman-teman searching di Google, silakan copy nomor itu atau ketik nomor itu, kemudian searching, enter. Pasti isinya semuanya adalah penipuan semua. Nah, di sini kalimatnya mulai nggak masuk logika. Karena kenapa? Di awalnya penipu itu menyebutkan berbagai macam nama bank. Tapi kasusnya dia menyebutkan bahwa ada stiker call Mandiri dengan nomor sekian. Kenapa tidak ada stiker di bank-bank yang lain? Dan kenapa hanya nomor itu? Nah, berarti kita sudah mulai curiga kan dari statement kalimat pertama ini. Nah, himbauannya adalah jangan masukkan kartu ATM Anda. Jadi kalau kita melihat ada stiker call Mandiri dengan nomor tersebut, jangan masukkan kartu ATM Anda. Nah, ini saya nggak masuk akal sih. Alasannya kenapa ya? Kita nggak disuruh masukin kartu ATM. Apakah ada sesuatu di stiker call Mandiri tersebut? Ya, bagi teman-teman yang tahu, boleh ya sharing di komentar. Kemudian, cabut stiker itu. Nah, kita suruh cabut stiker tersebut ya. Karena stiker itu dapat merekam PIN Anda, juga berisi program untuk menguras saldo rekening dalam mesin ATM. Saya nggak tahu apakah stiker punya kemampuan kayak gitu. Bayangan saya itu stiker itu ya cuma stiker kertas ataupun plastik gitu ya. Tapi ada nggak ya? Mungkin saya kurang tahu juga mungkin ya. Mungkin memang ada teknologi baru mungkin. Ada stiker yang isinya bisa diisi program atau disimpan sebuah chip atau gimana gitu ya. Tapi gimana caranya dari stiker itu bisa merekam PIN kita? Sampai detik ini saya masih belum bisa terfikirkan seperti apa. Yang saya curigai sih kayaknya ada apa-apa ya di dalam stiker tersebut. Kenapa Pak Dodi bisa berpikir seperti itu? Ya karena penipu itu menyarankan kita, menghimbau kita untuk mencabut stiker tersebut. Kenapa nggak pencurinya yang cabut? Nah, itu masih tanda tanya sih sebenarnya. Kenapa? Oke, kita lanjut saja. Kemudian, stiker itu dapat atau program di stiker itu dapat menguras saldo rekening dalam mesin ATM. Mohon disebarkan ke teman-teman dan family. Itu adalah sindikat baru di Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Medan. Kenapa hanya kota-kota itu yang disebutkan ya? Sudah banyak korban.
Semoga bermanfaat. Ini info dari pejabat BI Jakarta. Nah, ini dia mengaku-ngaku sebagai salah satu pejabat Bank Indonesia Jakarta katanya ya. Ini info dari pejabat BI Jakarta. Info ini valid. Ya, pasti valid nulisnya gitu ya. Nulisnya pasti valid karena itu sebagai ungkapan kepercayaan ketika si korban itu membaca teks ini. Karena hari ini terjadi kegaduhan di RSCM Jakarta. Banyak pegawai dan dokter RSCM, rumah sakit apa nih, RSCM. Rekening Mandiri ditarik dalam jumlah besar padahal mereka tidak bertransaksi. Akhirnya Bank Mandiri mengganti mesin ATM tersebut. Berita ini ada di liputan 6 SCTV tadi malam. Mohon diperhatikan, infokan ke teman, saudara, dan lain-lain. Isinya seperti itu. Jadi, bagi masyarakat yang tidak peduli atau yang kurang aware terhadap modus-modus penipuan seperti ini, pasti akan mengiranya benar. Apalagi si korban kebetulan mempunyai rekening atau kartu ATM di salah satu bank yang ditulis pada teks tersebut. Pasti orang akan takut ketika membaca pesan seperti ini. Takut uangnya hilang atau takut uangnya raib. Tapi sekali lagi tolong dicerna betul-betul isi atau kalimat-kalimat dari setiap teks yang ada di pesan tersebut. Kalau perlu teman-teman cross-check. Benar nggak di berita liputan 6 SCTV kemarin atau tadi malam itu ada berita seperti ini? Cek saja ke website liputan 6 SCTV. Pasti dijamin nggak ada kok. Karena ini merupakan kalimat untuk mengungkapkan bahwa si korban itu percaya terhadap pesan-pesan seperti ini. Dan tervalidasi istilahnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Kemudian yang bikin konyolnya itu adalah ternyata di tahun 2013 kemarin itu sudah ada modus-modus penipuan yang serupa. Ini hasil pencarian saya ya. Ketika mendapatkan pesan itu, saya coba cari-cari di Google searching. Ternyata di salah satu forum komunitas terbesar di Indonesia itu sudah ada yang membuat postingan terhadap modus penipuan seperti ini. Silakan teman-teman lihat gambar di sebelah. Perhatikan, tanggal postingnya itu adalah tanggal 11 bulan 4 tahun 2013. 9 tahun yang lalu, bayangin. Jadi modus-modus seperti ini sudah lama, tetapi saat ini booming lagi. Kenapa booming lagi? Ya karena mungkin orang-orang sudah lupa dengan modus-modus yang dulu. Tapi saking kreatifnya si penipu itu, dia rubah pesan-pesan tersebut supaya lebih kekinian lah istilahnya ya. Nah, kalau zaman dulu, bentuk teksnya itu seperti ini. Silakan teman-teman baca coba. Intinya kan sama. Kalau yang dulu, bank yang menjadi targetnya itu adalah Mandiri saja. Kalau sekarang dia tambahkan bank-bank yang lain. Kemudian, di sini juga tidak mencantumkan kasus-kasus yang pernah terjadi, kayak di RSCM itu ya. Walaupun itu hoax sih, itu pasti hoax. Tapi, paling tidak, dengan adanya kasus-kasus yang tertulis pada pesan tersebut, itu bisa membuat korbannya merasa makin percaya terhadap pesan tersebut. Ya mungkin selama 9 tahun ini penipunya terus belajar mungkin ya. Belajar lebih jahat lagi. Ya, tapi sekali lagi saya tekankan, modus-modus seperti ini dijamin hoax, alias pasti merupakan kasus penipuan. Jadi teman-teman jangan pernah tertipu atau termakan mentah-mentah pesan-pesan seperti ini. Oke? Nah, gimana nih teman-teman kasusnya? Menarik ya. Kasus lama tetapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya lebih meyakinkan si korbannya. Nah, inilah salah satu perkembangan ilmu security. Di dalam keilmuan cyber security itu, ketika teknologi berubah, ketika teknologi akan semakin maju, muncul teknologi-teknologi baru, maka security pun akan berubah. Dan dia akan mengikuti teknologi tersebut. Tapi jangan lupa, di sisi yang lain, para penjahat pun akan terus berubah. Jadi kita sama-sama ikut teknologi itu. Kemana teknologi berkembang, ya ke sana kita akan mengarah.
Jadi ibaratnya si kriminal atau penjahat dengan orang-orang security itu ya saling kejar-kejaran. Menarik kan? Nah, mudah-mudahan dari kasus-kasus ini bisa membuat teman-teman semakin terbuka wawasannya dan juga yang penting teman-teman makin semangat belajar tentang cyber security. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan ada yang terjebak di dalam kasus-kasus penipuan seperti ini atau scamming seperti ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.